bersyukur kepada untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kembali kami ada di hadirat Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus lawat kami, berikan kami sukacita. Sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan disampaikan kepada kami. Hamba-Mu dalam keterbatasan Tuhan pimpin. Dan biarlah kelengkapan senjata Tuhan, kuasa Roh Tuhan ada untuk kami, sehingga kami semua Tuhan boleh belajar firman-Mu. Terima kasih, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7. Saya persiapkan pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Kekasih Tuhan, demikian panjang pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan yang melakukannya. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita tentang dua situasi atau dua keadaan yang akan dialami oleh setiap orang dalam respon firman Tuhan. Jadi dalam kita membaca Matius pasal 7, khususnya ayat yang ke-24 sampai 27, kita tidak bisa lepas dari pasal 5, kekasih Tuhan ya. Pasal 5 dan pasal 6, karena di sana lengkap tentang pengajaran Tuhan. Ada banyak pengajaran-pengajaran Tuhan sampaikan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya kita merespon dengan benar. Kita harus hidup di dalam pengajaran tadi, kekasih Tuhan. Kalau kita tidak siap hidup dalam pengajaran Tuhan, walaupun kita percaya Tuhan, jangan sampai kita adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena Alkitab tegaskan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan yang melakukannya. Jadi firman Tuhan, ajaran Tuhan, kebenaran tidak hanya cukup kita ketahui, kekasih Tuhan, tidak. Firman Tuhan harus menjadi dasar dalam berpikir kita. Firman Tuhan harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, kekasih Tuhan. Kita tidak bisa jadikan firman sebagai pengetahuan, tidak bisa. Makanya kenapa diajarkan kepada orang-orang percaya, kita tidak hanya sekedar tahu firman, kekasih Allah, tetapi harus hidup di dalam firman. Kalau kita tidak menghidupi firman Allah, tidak menjadikan firman itu sebagai dasar kita untuk mengambil keputusan, melangkahkan kaki kita, dan menjalani kehidupan kita, maka kita bukanlah orang-orang Kristen yang bijaksana. Kita bukan orang-orang percaya yang penuh hikmat, karena Tuhan ajarkan, kalau kita tidak hidup dalam ajaran Tuhan, kita bodoh. Kenapa? Karena sudah lengkap ajaran Tuhan. Firman Tuhan, ajaran Tuhan bertujuan untuk menjaga hidup kita, orang-orang percaya, supaya jangan sampai kita jatuh. Kita tidak akan tahu seberapa hebatnya kita, seberapa kuatnya kita, kalau tidak ada persoalan. Jadi rumah itu, kekasih Tuhan sekalian, tidak akan tahu bangunannya baik, bangunannya tidak baik, bangunannya kuat atau tidak kuat, kalau tidak datang badai, kekasih Tuhan. Makanya Alkitab jelaskan, orang yang bijak yang mendengar firman dan melakukan. Datanglah angin, datanglah banjir, datanglah badai, tapi tetap tinggal tetap rumah itu. Tapi orang bodoh, kekasih Tuhan sekalian, pada waktu datang badai, datang persoalan, maka akan kelihatan bentuk dan bangunannya kuat apa tidak kuat. Makanya kalau kita baca pasal 7 khususnya 24 sampai 27, kita tidak mungkin menghindar, kekasih Tuhan sekalian, dari pasal 5 dan pasal 6. Secara singkat saya akan coba sampaikan. Pasal 5 ada ucapan bahagia, berbahagialah orang, berbahagialah orang. Nah, ini dasar firman. Kalau kita berpegang kepada ucapan bahagia, kita akan teguh, kita akan kuat.
Kita percaya, kita tahu bahwa dalam perjalanan kita tidak mungkin semuanya selalu mulus. Ada situasi yang kadang menerpa kita, ada keadaan datang menghampiri kita, dan kita tidak akan kuat kalau tidak ada prinsip. Dan prinsip yang kita pegang, kalau hanya prinsip dunia, maka kita akan menimbang-nimbang. Ini benar, ini salah. Ini mampu, ini tidak mampu. Tapi kalau dasarnya firman, kita harus jadikan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada garam dan terang dunia. Kalau ternyata terang kita tidak bercahaya, perbuatan kita tidak ada, apa gunanya? Jadi hidup orang percaya harus benar-benar mampu hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan tegaskan, kalau kita tidak siap melakukan firman-Nya, kita tidak akan teguh sampai kapanpun. Walaupun kita percaya, walaupun kita melayani, kita di gereja mungkin ya, dan lain sebagainya. Ada banyak rutinitas rohani yang seolah-olah kita lakukan. Tapi selama kita tidak berani, kekasih Tuhan, mengambil keputusan untuk menghidupi firman, menjadikan firman Tuhan sebagai landasan berpikir kita, landasan pengambilan keputusan, kekasih Tuhan, maka kita tidak akan kuat. Dan Alkitab sudah jelaskan bahwa badai pasti akan datang, tetapi yang jelas akan tampak berbeda. Orang-orang yang penuh dengan kuasa Tuhan, yang tinggal dalam firman, yang menghidupi ajaran Kristus, mereka akan tetap tinggal pada situasi yang baik walaupun datang persoalan. Tapi orang-orang yang hanya percaya saja, tapi tidak menghidupi firman, tidak tinggal dalam firman, maka dia akan rontok, dia akan hilang. Kita akan baca kembali lagi firman Tuhan 24 dan 25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, ini bicara tentang firman ajaran. Jadi kalau kita berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Yesus, saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat percaya kita akan jadi pribadi-pribadi yang tangguh, orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang tidak ada masalah, bukan. Orang-orang yang dalam keadaan apapun, dia sangat-sangat percaya bahwa Tuhan membela. Makanya firman Tuhan berkata demikian, jika Allah di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Tapi kita harus tinggal dalam Kristus. Dia tinggal dalam kita, Yohanes pasal 15. Dia pokok anggur, kita carangnya. Kalau kita tidak tinggal dalam dia, mustahil kita berbuah, mustahil. Jadi yang diminta Kristus bagi kita orang percaya adalah kita harus berani tinggal di dalam dia, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam ajarannya, dalam kebenarannya, tidak bisa di luar. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sudah saatnya kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Jadi semua keputusan, semua tindakan, semua perilaku kita, saudara kasih dalam Tuhan, itu harus di dalam satu bingkai firman Tuhan. Tidak bisa di luar. Selama kita berjalan dengan kemampuan, dengan kekuatan kita sendiri, ada waktu di mana kita pasti akan merasa kita tidak mampu. Tapi selama kita berpegang pada firman, hidup dalam firman, kekasih Tuhan sekalian, wow, saya yakin kita akan jadi orang-orang yang bijaksana. Kita jadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ada ajaran tentang Yesus dan hukum Taurat. Ada yang bilang jangan marah, harus berdamai, jangan berzina, terus larangan mengenai perceraian. Ada lagi, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, suruh kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, berpuasa jangan tunjukkan diri, hal mengumpulkan harta mana yang lebih utama, hal kekhawatiran. Wow, ini ajaran-ajaran luar biasa, kekasih Tuhan sekalian. Dan memang berat, karena seringkali itu bertentangan dengan kehendak kita. Firman Tuhan datang sepertinya seringkali bertentangan dengan kemauan kita. Tapi kita harus jujur, kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa firman Tuhan tidak pernah bertentangan. Yang bertentangan itu keinginan daging, kekasih Tuhan. Dan kita harus melawannya, kita harus mengikisnya. Selama kita berpegang pada firman, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Tapi kalau kita berpegang pada prinsip diri kita sendiri, Tuhan tidak akan membela kita. Kenapa? Dia sudah kasih standar buat kita. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dia. Karena itu firman Tuhan datang kepada kita. Kalau kita mau kuat, tidak punya pilihan lain. Hiduplah dalam firman. Pegang firman. Jadikan firman sebagai moto hidup.
Jadikan firman sebagai landasan berpikir kita. Hidup dalam kebenaran. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca firman. Jangan lupa hidupi firman Tuhan dalam diri kita. Tetapi kalau kita hanya tinggal sebagai orang percaya, ikut rutinitas, kita berdoa, tapi tidak berani pegang firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, maka kita tidak akan kuat. Akan kelihatan siapa kita pada waktu badai datang. Akan kelihatan seperti apa kualitas kita pada saat situasi sukar melanda kita. Kekasih Tuhan, waktunya pasti akan datang. Itulah sebab itu berjaga-jaga, siap-siap. Tuhan sudah kasih tahu trik dan caranya supaya kita tetap bertahan dalam segala situasi. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Biarlah masing-masing kita dibangun imannya, dan saya mau ajak saudara jangan ragu-ragu hidup dalam firman. Jangan tanggung-tanggung kalau sudah percaya. Orang bilang kalau sudah terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Kalau sudah ikut Tuhan, jangan pikir dua kali, kekasih Tuhan. Berjalanlah, karena apa? Pasti yang terbaiklah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya. Orang bijak mendirikan rumahnya di atas batu, tapi orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Mari pilih dirikan rumah kita di atas dasar fondasi ajaran Yesus. Jangan ajaran dunia. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Kita mau bersyukur untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sungguh indah firman-Mu datang bagi kami. Bukanlah perkara mudah untuk kami hidup dalam kebenaran. Tapi hari ini kami diajarkan supaya kami datang pada Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Kami berani untuk ambil keputusan karena kami tahu Tuhanlah jaminan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dan kuatkanlah iman kami. Kami berdoa bagi setiap orang-orang percaya yang hari-hari ini sedang dalam situasi dan keadaan-keadaan hidup mereka. Berbagai macam pergumulan hidup. Baik itu masalah sakit penyakit, situasi ekonomi, keadaan sosial, bahkan persodohan dan lain-lain yang sedang kami alami. Kami datang kepadamu, Tuhan tolong kami, dan biarlah kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Mampukan kami kuat tinggal dalam firman, dan biarlah kami ambil keputusan, tidak ragu-ragu, sebab firman-Mu adalah jaminan dan janji bagi orang-orang percaya. Kekasih Tuhan, letakkanlah tangan-Mu di dada. Engkau yang punya beban pergumulan, Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Tuhan hanya mau supaya engkau jangan takut. Di dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan perjodohan, masa muda, Tuhan campur tangan, karena kami tidak pernah sendirian. Selama kami siap tinggal dalam firman, kami percaya tangan Tuhan akan menolong dan melepaskan kami dari segala keadaan kami yang sulit. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu lah jaminan dan janji buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan bagi kekasih Tuhan, saudara-saudara sekalian yang masih memiliki pergumulan dapat menghubungi pada kolom di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.